Berawal dari The Raid, Iko Uwais kini menjadi aktor Indonesia yang diperhitungkan di Hollywood. Iko Uwais debut sebagai aktor lewat film yang berjudul Merantau, 2009. Namun, hidupnya langsung berubah ketika Iko membintangi film keduanya yang berjudul The Raid, 2011. Sebelum dirilis di Indonesia, The Raid duluan dirilis pada Toronto International Film Festival (TIFF). Di sana, The Raid mendapatkan sambutan luar biasa dan ditayangkan ke negara lainnya termasuk Amerika Serikat. Kesuksesan The Raid di luar negeri berhasil membuat nama Iko dikenal luas oleh penonton internasional. The Raid juga yang berjasa membuka jalan untuk Iko masuk ke dalam industri perfilman Hollywood. 10 tahun setelah penampilannya di The Raid, Iko kini telah membintangi berbagai judul film Hollywood ternama. Nah, apa saja film Hollywood yang dibintangi oleh Iko Uwais? 1. Man of Tai Chi, 2013. 2 tahun setelah perilisan The Raid, Iko langsung mendapatkan film Hollywood pertamanya yang berjudul Man of Tai Chi. Menariknya, film ini ternyata disutradarai oleh salah satu aktor Hollywood ternama, yaitu Keanu Reeves. Man of Tai Chi berkisah tentang seorang ahli bela diri muda yang memasuki dunia pertempuran bawah tanah demi uang. Di film ini, Iko berperan sebagai seorang petarung dari Indonesia bernama Gilang Sanjaya. Iko menjalani adegan bertarung dengan aktor utama di film ini, yaitu Tiger Chen. Walau penampilannya enggak banyak di Man of Tai Chi, Iko mencuri perhatian dengan memamerkan kemampuan pencak silatnya melawan Tiger. I will fight you. I will. 2. Star Wars: The Force Awakens, 2015. Sebagian dari kalian pastinya setuju bahwa Star Wars merupakan salah satu waralaba film terbesar yang masih eksis hingga saat ini. Setelah tampil di Man of Tai Chi, Iko berhasil bikin geger Indonesia karena keterlibatannya di Star Wars: The Force Awakens. Iko tampil di film tersebut bersama dengan 2 aktor Indonesia lainnya, yaitu Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Iko, Yayan, dan Cecep mendapatkan peran kecil di Star Wars: The Force Awakens dan tampil sangat singkat di film tersebut. Bahkan di adegan singkatnya, Iko hampir tidak memiliki dialog dan sama sekali tidak memperlihatkan kemampuan bela dirinya. Di sisi lain, Yayan mendapatkan lebih banyak dialog dalam bahasa alien di adegan kemunculannya. 3. Beyond Skyline, 2017. Iko hanya mendapatkan peran kecil di Man of Tai Chi dan Star Wars: The Force Awakens. Sang aktor akhirnya tampil lebih banyak di film Hollywood ketiganya yang berjudul Beyond Skyline. Sebagai informasi, Beyond Skyline merupakan film debut Liam O'Donnell sebagai sutradara. Film ini ternyata merupakan sequelnya Skyline, 2010. Beyond Skyline merupakan film bergenre fiksi ilmiah. Namun, Iko cukup banyak menampilkan kemampuan bela dirinya melawan serangan alien di film ini. Iko berperan sebagai Sua, seorang pemimpin perlawanan manusia bawah tanah. Selain Iko, Beyond Skyline juga dibintangi oleh aktor Indonesia lainnya, yaitu Yayan Ruhian. 4. Mile 22, 2018. Semakin kesini, Iko berhasil membuat Hollywood tertuju kepada dirinya. 5 tahun setelah debut di Hollywood, Iko akhirnya mendapatkan peran villain utama di film Mile 22. Enggak tanggung-tanggung, Iko beradu akting dengan aktor Hollywood ternama, Mark Wahlberg, di film yang disutradarai oleh Peter Berg ini. Mile 22 berkisah tentang sekelompok anggota CIA yang ditugaskan mengawal aset yang diburu oleh pemerintah. Iko berperan sebagai Linur, aset yang dikawal oleh kelompok CIA di film ini. Enggak hanya memamerkan kemampuan bela dirinya, Iko juga menampilkan kualitas aktingnya di Mile 22. Iko juga beberapa kali terlihat berbicara menggunakan bahasa Indonesia di film ini. 5. Triple Threat 2019. Di film Hollywood debutnya, Iko beradu akting dengan aktor Tionghoa bernama Tiger Chen. 6 tahun setelah perilisan Man of Tai Chi, Iko kembali dipertemukan dengan Chen lewat film aksi yang berjudul Triple Threat.
Kedua aktor laga tersebut juga dipertemukan dengan aktor laga ternama dari Thailand, yaitu Tony Ya. Triple Threat berkisah tentang putri seorang miliarder yang menjadi sasaran sebuah sindikat kejahatan. Lalu, 3 tentara bayaran ditugaskan untuk melindungi anak miliarder tersebut dari anggota sindikat kejahatan. Kolaborasi Iko, Tiger Chen, dan Tony Ya jelas saja membuat berbagai adegan aksi di Triple Threat menjadi semakin menarik. 6. Stuber, 2019. Setelah Mile 22, Iko kembali dipercayakan berperan menjadi villain utama di film garapan sutradara Michael Dowes yang berjudul Stuber. Film ini berkisah tentang seorang supir Uber bernama Stu menjemput seorang penumpang, yang ternyata adalah seorang polisi yang sedang mengejar seorang pembunuh brutal. Di film ini, Iko berperan sebagai Oka Tejo, seorang pengedar narkoba sekaligus pembunuh polisi. Dia beradu akting dengan deretan aktor Hollywood ternama, di antaranya Kumail Nanjiani, Dave Bautista, dan Karen Gillan. Sayangnya, jalan cerita yang kurang maksimal membuat Stuber kurang diterima dengan baik oleh kritikus. 7. Snake Eyes 2021. 8 tahun setelah perilisan Yo! Retaliation, 2013, Paramount Pictures memutuskan mereboot seri film tersebut dengan merilis Snake Eyes. Seperti judulnya, film yang disutradarai oleh Robert Schwenke ini menceritakan kisah asal-usul karakter ikonis dari semesta Yo! Yaitu Snake Eyes. Di film ini, Iko berperan sebagai Heartmaster. Heartmaster sendiri merupakan karakter yang cukup penting di semesta Yo! Dia diceritakan sebagai mentor untuk klan Arashikage sekaligus pamannya Tomi Arashikage atau yang lebih dikenal sebagai Storm Shadow. Buat kalian yang telah melihat trailer atau filmnya, Heartmaster juga terlihat memberikan pelatihan kepada Snake Eyes. Dan yang terakhir yang akan dilakoni oleh Iko Uwais film, yang berjudul The Expendables 4.